Halo, saya Imade Aridisade, mahasiswa Informatika Universitas Daerah dengan NIM 18085610116. Nah, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi jaringan menggunakan paket Laser. Nah, di sini sudah dapat soal yaitu PTXYZ memiliki keperluan seperti di soal ini, dan IP yang diperlukan yaitu 172.16.0.20. Nah, desain jaringan yang saya buat sebelumnya yaitu menggunakan 16 buah subnet, di mana yang terisi komputer hanya 6 subnet. Nah, kemudian subnet sisanya itu digunakan untuk menghubungkan komputer router-routernya. Kemudian ini merupakan subnetting atau perhitungan, di mana /20 ini sudah menghasilkan 16 subnet yang memenuhi keperluan yang diperlukan oleh desain saya. Nah, kemudian di sini sudah terdapat perhitungan host sesuai dengan perhitungan host kelas B. Kemudian di sini sudah ada perhitungan block size setiap subnetnya, yaitu mendapatkan 16, jadi kelipatan 16 pada oktet ketiga. Kemudian di sana terdapat rentang host per subnetnya yaitu 4094 host per subnet. Jadi nanti kita batasi menggunakan DHCP. Nah, kemudian ini merupakan double IP, yaitu menghasilkan 16 subnet yang sudah terisi IP pertama dan IP terakhir dan IP broadcastnya. Di sini yang saya gunakan untuk di komputer itu yaitu subnet 0 sampai subnet ke 6. Subnet 1 sampai ke 6. Yang sisanya saya gunakan untuk konfigurasi router. Nah, kemudian di sini saya menggunakan router Empathy dan saya isikan pos Ethernetnya. Saya isikan 4 saja. Kemudian saya menggunakan pos Ethernet itu menggunakan 5. Kemudian router yang 2 interface di atas switch itu saya menggunakan 6. Nah, ini terdapat di jaringan kedua dan ketiga itu menggunakan 2 switch karena saya melihat kebutuhan yang diinginkan, karena di sini kan 24 switchnya 24 port, jadi tidak bisa menampung 40 dan 30. Jadi saya menggunakan 2 switch dalam satu subnet. Kemudian saya hubungkan perangkat yang sama dengan kabel cross dan perangkat yang berbeda dengan kabel straight. Contoh kabel perangkat yang sama yaitu router dengan router, router dengan komputer, server dengan router, server dengan komputer. Dan perangkat yang sama di sini dalam kasus ini yaitu switch ke switch, router ke router. Jadi saya menggunakan kabel cross, dan yang untuk perangkat yang berbeda saya menggunakan kabel straight. Nah, di sini saya melakukan penghubungan dengan kabel-kabel terlebih dahulu kepada setiap perangkatnya. Saya di sini menggunakan server. Kenapa menggunakan server? Nanti di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP server. Nanti DHCP server ini akan memberikan layanan berupa IP otomatis kepada setiap komputernya. Nah, di komputer nanti disetting menggunakan IP-nya disetting DHCP atau otomatis nanti merequest IP kepada server. Nah, kemudian setelah melakukan pembangunan perancangan, di sini saya memasukkan IP yang saya akan gunakan. Nah, di sini saya masukkan IP di setiap subnetnya, dan ini digunakan untuk memandu saya untuk melakukan konfigurasi baik itu di setiap perangkatnya. Kemudian di sini saya konfigurasi router yang di atas switch. Di atas switch itu menyesuaikan dengan subnet di bawahnya, yaitu subnet yang pertama itu 0.0, maka IP yang pertama itu 0.1 saya pakai. Kemudian itu akan berlaku juga dengan router selanjutnya. Router selanjutnya itu menyesuaikan bila 16 itu akan 16.1 di router pas Ethernetnya yang ke bawah. Kemudian saya setelah itu nanti itu akan berlaku ke semua router ya, di atas semua router di atas
switch. Nah, di semua router di atas switch ini, 6 router ini memiliki dua network interface card. Ini disesuaikan ya IP-nya. Itu saya menggunakan rata-rata menggunakan IP titik 1 terakhirnya, karena biar saya tidak bingung saya seragamkan saja. Yang terakhir yaitu 80.1. Dan saya juga setting ke atasnya. Nah, kemudian saya setting server. Di sini saya setting server menggunakan IP servernya yaitu IP kedua ya dari setiap subnetnya, yaitu kalau 0.1 itu menggunakan 0 di subnet 0, di situ menggunakan 0.2. Nah, di sini saya langsung menyeting gateway-nya nanti agar diberikan ke setiap klien yang request. Kemudian beralih ke service. Di sini saya akan melakukan service DHCP, yaitu jangan lupa ini di-on-kan. Kemudian masukkan default gateway. Kemudian ini start IP-nya itu mulai dari 3. Nah, di sini saya sesuaikan keperluan yang digunakan. Di sini keperluan yang digunakan yaitu keuangan 20, pemasaran 40, produksi 30, IT 10, dan SDM 5, dan yang terakhir gudang yaitu memerlukan 4 host. Nah, di sini saya menggunakan pembatasan DHCP pool. Itu juga disetting disesuaikan dengan subnet di setiap IP disesuaikan dengan IP di setiap subnetnya, dan host yang diperlukan oleh setiap divisinya. Kemudian kita aktifkan di setiap PC itu menggunakan IP DHCP. Nah, nanti secara otomatis PC ini akan merequest IP kepada server di atasnya yang sejaringan dengan PC tersebut. Nah, kemudian kita akan konfigurasi router. Semua router dihubungkan dengan IP yang sudah ditentukan. Ini lakukan konfigurasi ke semua router agar terhubung dengan benar. Usahakan IP yang dimasukkan di setiap pas Ethernet itu tidak ada yang sama, nanti akan terjadi konflik saat pengepingan atau pengujian, itu akan terjadi konflik. Itu dilakukan ke setiap router, ataupun ping itu akan dilakukan dari sub organisasi atau divisi yang berbeda ke divisi yang lainnya, komputer yang lainnya. Kemudian ini kita tunggu saja, kita konfigurasi dulu. Jangan lupa di setiap router saat konfigurasi pas Ethernetnya dihidupkan. Nah, di situ saya melakukan ping kepada router yang tidak sejaringan, itu masih terjadi violet. Nah, di sini saya menggunakan routing menggunakan RIP atau protokol RIP. Di sini saya menggunakan versi 2. Kenapa saya menggunakan versi 2? Karena versi 2 merupakan pengembangan dari versi 1, yang dimana versi 2 ini lebih dikatakan lebih aman. Itu saya membaca di artikel di internet. Nah, yang dimasukkan pada saat RIP ini seluruh network yang ada dalam jaringan yang kita bangun. Jadi penulisan network jangan sampai salah, karena itu akan berpengaruh atau akan menyebabkan kesalahan pada saat ping atau violet pada saat ping. Nah, konfigurasi router RIP ini sama dilakukan di semua router yang digunakan. Jadi, nah ketika sudah selesai melakukan RIP, router RIP, kita lakukan ping di setiap routernya. Jika sukses, maka kita lakukan
ping server, kemudian ping di setiap PC yang berbeda seperti di layar, yaitu itu sudah merupakan sudah berhasil melakukan ping ke subnet lain dari subnet lain ke subnet yang satunya. Jika ada request sign out di pertama, itu memang wajar terjadi. Nah, itu merupakan hal biasa ketika pertama kali melakukan ping. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.